Pernahkah Anda merasa lelah? Bukan karena tubuh bekerja terlalu keras, tetapi karena ada sesuatu di dalam diri Anda yang terus berperang tanpa henti. Ada orang yang tidur 8 jam, namun bangun dengan dada yang tetap berat. Ada yang tertawa di depan banyak orang, tetapi diam-diam merasa hidupnya seperti ruang sempit tanpa udara. Dan yang paling aneh, semakin mereka mencoba memperbaiki hidup, semakin besar rasa kosong itu tumbuh di dalam diri mereka. Dalam tradisi kuno Timur Tengah, Sufisme, hingga ajaran para pertapa Nusantara, ada satu kalimat yang terdengar seperti teka-teki. Matilah sebelum kamu mati. Bagi orang biasa, kalimat itu terdengar menyeramkan. Namun bagi mereka yang memahami rahasia batin, kalimat itu bukan tentang kematian tubuh. Itu adalah kematian sesuatu yang jauh lebih berat daripada daging dan tulang. Sesuatu yang diam-diam menguras energi manusia setiap hari. Identitas palsu, keterikatan, ketakutan, dan suara pikiran yang tak pernah berhenti berbicara. Sebagian besar manusia menjalani hidup seperti seseorang yang membawa karung batu di punggungnya sejak lahir. Mereka begitu terbiasa dengan beban itu sampai lupa bagaimana rasanya berjalan dengan ringan. Mereka menyebutnya tanggung jawab, ambisi, harga diri, bahkan cinta. Padahal seringkali itu hanyalah rantai halus yang mengikat jiwa mereka sedikit demi sedikit. Dan inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Beban hidup tidak selalu berasal dari dunia luar. Kadang, sumber penderitaan terbesar adalah diri yang kita pertahankan mati-matian. Video ini bukan sekedar pembahasan spiritual biasa. Kita akan menyelami makna tersembunyi dari mati sebelum mati, sebuah praktik batin kuno yang dipercaya mampu memutus rantai penderitaan psikologis manusia. Anda akan memahami mengapa banyak ajaran rahasia berbicara tentang kematian ego, mengapa keheningan sering ditakuti manusia modern, dan bagaimana seseorang dapat melepaskan beban hidup tanpa harus melarikan diri dari dunia. Namun lebih dari sekedar teori, Anda juga akan mempelajari teknik praktis untuk mulai mengalami pelepasan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab rahasia ini bukan milik para pertapa di gunung atau para mistikus di gua-gua sunyi. Rahasia ini tersembunyi sangat dekat di balik pikiran Anda sendiri. Dan mungkin setelah memahami ini, Anda akan menyadari bahwa yang selama ini lelah bukanlah hidup Anda, melainkan identitas yang terus Anda paksakan untuk tetap hidup. Jauh sebelum manusia modern sibuk mengejar produktivitas, para pencari kebijaksanaan kuno telah menyadari satu hal yang mengejutkan. Penderitaan terbesar manusia bukan berasal dari dunia, tetapi dari keterikatan terhadap dirinya sendiri. Di dalam tradisi Sufisme, terdapat ungkapan terkenal dari Jalaluddin Rumi yang berbunyi, "Mengapa kamu begitu terpesona oleh dunia ini, padahal ada dunia lain yang tersembunyi di dalam dirimu?" Para sufi memahami bahwa manusia memiliki diri palsu, sebuah topeng batin yang dibentuk oleh ketakutan, pujian, luka masa lalu, dan keinginan untuk diakui. Selama topeng itu terus dipertahankan, jiwa manusia tidak akan pernah benar-benar tenang. Di Timur, ajaran Buddha kuno juga berbicara tentang pelepasan diri semu. Mereka menyebutnya sebagai ilusi aku. Sedangkan dalam tradisi kebatinan Nusantara, para leluhur sering menggambarkan manusia tercerahkan sebagai seseorang yang telah mati rasa terhadap dunia, namun hidup sepenuhnya di dalam kesadaran. Menariknya, hampir semua tradisi besar berbicara tentang pola yang sama, seolah mereka sedang menunjuk pada pintu rahasia yang identik, hanya dengan nama yang berbeda. Dan mungkin inilah sebabnya banyak orang merasa gelisah ketika sendirian dalam keheningan. Karena dalam sunyi, manusia mulai berhadapan dengan sesuatu yang selama ini ia hindari, dirinya sendiri. Maka mati sebelum mati bukanlah ajakan untuk meninggalkan kehidupan. Justru sebaliknya, ini adalah proses membebaskan diri dari lapisan-lapisan palsu yang membuat hidup terasa berat dan melelahkan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam ke praktik rahasia untuk melepaskan beban itu, saya ingin mengetahui sesuatu. Saat Anda menonton video ini, dari negara, kota, atau daerah mana Anda berasal? Tuliskan di kolom komentar.
Kadang kita lupa bahwa di balik layar ini ada banyak jiwa dari berbagai tempat yang diam-diam sedang mencari ketenangan yang sama. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa arti mati sebelum mati, tetapi bagaimana seseorang benar-benar melakukannya di tengah kehidupan modern yang penuh kebisingan. Karena kenyataannya, kebanyakan manusia tidak hidup di biara sunyi atau di puncak gunung. Mereka hidup di tengah tagihan, pekerjaan, tekanan sosial, suara notifikasi, dan pikiran yang terus bergerak tanpa henti. Dan justru disitulah praktik ini menjadi penting. Mati sebelum mati dimulai bukan dengan meninggalkan dunia, melainkan dengan berhenti melekat secara berlebihan terhadap isi pikiran sendiri. Langkah pertama adalah belajar duduk dalam keheningan tanpa mencoba melawan apapun. Banyak orang takut pada sunyi, karena ketika dunia luar berhenti berbicara, suara di dalam kepala menjadi sangat jelas terdengar. Penyesalan lama muncul, kekhawatiran datang silih berganti. Pikiran mulai menciptakan percakapan yang bahkan belum tentu nyata. Namun disinilah gerbang pertama pelepasan terbuka. Cobalah praktik sederhana ini. Di malam hari, matikan cahaya yang tidak perlu. Duduklah dengan tenang selama 5 hingga 10 menit. Tidak perlu musik, tidak perlu doa yang rumit. Tidak perlu memaksa pikiran kosong. Hanya duduk dan perhatikan. Biarkan pikiran datang seperti awan yang bergerak di langit. Jangan dikejar, jangan ditahan, jangan dipercayai sepenuhnya. Pada awalnya mungkin terasa tidak nyaman, tetapi perlahan Anda akan menyadari sesuatu yang aneh. Bahwa selama ini Anda bukan pikiran itu sendiri. Anda hanyalah saksi yang melihat semuanya berlalu. Dan ketika kesadaran itu mulai tumbuh, beban batin perlahan kehilangan kekuatannya. Karena sebagian besar penderitaan manusia lahir dari identifikasi yang terlalu dalam terhadap isi pikirannya sendiri. Seseorang merasa dirinya gagal hanya karena pikirannya mengatakan demikian. Seseorang merasa hidupnya hancur hanya karena emosinya sedang gelap hari itu. Padahal, pikiran seringkali hanyalah gema dari ketakutan lama. Langkah kedua adalah melatih pelepasan kecil setiap hari. Bukan pelepasan besar yang dramatis, justru yang kecil dan sederhana. Belajarlah melepaskan keinginan untuk selalu menang dalam perdebatan. Lepaskan kebutuhan untuk dipahami semua orang. Lepaskan dorongan untuk mengontrol semua hal agar berjalan sesuai harapan. Karena semakin kuat seseorang menggenggam hidup, semakin besar rasa lelah yang ia rasakan. Bayangkan tangan yang terus mengekal batu sepanjang hari. Lama-kelamaan, bukan batu itu yang menyiksa, tetapi genggaman itu sendiri. Begitulah manusia hidup dengan emosinya. Dan di saat Anda mulai berani membuka genggaman itu sedikit demi sedikit, tubuh dan jiwa mulai mengingat kembali rasa tenang yang sudah lama hilang. Tarik napas perlahan dan sadari bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Tidak semua kekhawatiran adalah kenyataan. Tidak semua suara dalam pikiran layak dipercaya. Ada ketenangan yang muncul ketika manusia berhenti memaksa hidup bergerak sesuai kehendaknya. Langkah berikutnya adalah mengurangi kebisingan batin yang tidak perlu. Para mistikus kuno memahami bahwa energi manusia bocor melalui terlalu banyak reaksi emosional, terlalu banyak membandingkan diri, terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain. Karena itu, cobalah latihan sederhana selama beberapa hari. Kurangi berbicara tentang diri sendiri. Kurangi menjelaskan semua hal kepada semua orang. Kurangi keinginan untuk selalu terlihat penting. Diam yang sadar memiliki kekuatan yang tidak dimiliki keramaian. Di dalam diam, ego mulai melemah. Dan ketika ego mulai melemah, jiwa mulai bernapas lebih lega. Mungkin dunia luar tetap sama. Masalah hidup mungkin belum langsung hilang. Tetapi cara Anda memandang semuanya mulai berubah. Dan terkadang, ketenangan sejati bukan datang karena hidup menjadi persempurna, melainkan karena batin tidak lagi terus berperang dengan apa yang terjadi. Perlahan,
Beban yang dulu terasa sangat berat mulai kehilangan cengkramannya. Seolah ada sesuatu di dalam diri Anda yang akhirnya berbisik, "Aku tidak harus membawa semuanya sendirian." Jika seseorang benar-benar menjalankan praktik ini secara konsisten, sesuatu yang sangat halus akan mulai terjadi dalam hidupnya. Bukan ledakan cahaya mistis, bukan kekuatan gaib yang dramatis. Justru perubahan itu hadir diam-diam, seperti malam yang perlahan berubah menjadi fajar tanpa suara. Hal pertama yang biasanya berubah adalah hubungan seseorang dengan pikirannya sendiri. Sebelumnya, setiap pikiran terasa seperti perintah. Ketika pikiran berkata, "Aku gagal," ia langsung percaya. Ketika pikiran berkata, "Hidupku hancur," tubuhnya ikut tenggelam dalam kecemasan. Namun setelah praktik pelepasan dijalani, jarak mulai tercipta antara kesadaran dan isi pikiran. Dan jarak kecil itu mengubah segalanya. Bayangkan seseorang yang selama tahunan berdiri terlalu dekat dengan api. Ia begitu dekat sampai mengira panas itu adalah bagian dari dirinya. Tetapi ketika ia melangkah mundur beberapa langkah, ia akhirnya menyadari api itu bukan dirinya. Begitulah manusia mulai melihat emosinya. Kemarahan masih muncul, tetapi tidak lagi menguasai seluruh batin. Kesedihan masih datang, tetapi tidak lagi terasa seperti akhir dunia. Ketakutan masih berbisik, namun suaranya mulai terdengar lebih lemah. Inilah yang disebut banyak tradisi kuno sebagai kematian ego kecil. Bukan berarti ego benar-benar hilang, tetapi dominasi ego mulai runtuh. Dan ketika itu terjadi, seseorang mulai merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah ia kenal. Bukan ketenangan karena semua masalah selesai, melainkan ketenangan karena batinnya berhenti terus-menerus menolak kenyataan. Sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya lahir dari perlawanan batin. Manusia tidak hanya merasa sedih, ia juga marah karena dirinya sedih. Ia tidak hanya takut, ia juga takut terhadap ketakutannya sendiri. Lapisan penderitaan kedua inilah yang diam-diam menguras energi hidup manusia setiap hari. Mati sebelum mati memotong lapisan itu. Seseorang mulai belajar berkata dalam hati, "Biarkan semua ini datang dan pergi." Dan anehnya, ketika perlawanan berhenti, banyak luka batin mulai kehilangan kekuatannya sendiri. Seperti lumpur di dasar air yang perlahan mengendap ketika air berhenti diaduk. Namun ada perubahan lain yang lebih dalam. Seseorang yang terus melatih pelepasan biasanya mulai kehilangan ketertarikan terhadap banyak hal yang dulu terasa sangat penting. Bukan karena ia menjadi malas atau tidak peduli, tetapi karena ia mulai melihat betapa banyak energi hidupnya dulu habis untuk hal-hal yang sebenarnya kosong. Validasi, pujian, pengakuan, persaingan tanpa akhir. Ia mulai menyadari bahwa sebagian besar manusia hidup seperti pengembara haus yang mengejar fata morgana. Mereka terus berkata, "Jika aku mendapatkan ini, aku akan tenang." Tetapi setelah mendapatkannya, kegelisahan baru kembali muncul. Karena masalahnya bukan pada apa yang dimiliki, masalahnya adalah batin yang tidak pernah belajar merasa cukup. Dan ketika seseorang mulai mati dari keterikatan itu, ada ruang kosong yang terbuka di dalam dirinya. Awalnya ruang itu terasa asing, bahkan menakutkan. Banyak orang mundur di tahap ini karena merasa kehilangan identitas lamanya. Mereka tidak lagi menikmati drama seperti dulu, tidak lagi terlalu terobsesi dengan pendapat orang lain, tidak lagi merasa perlu membuktikan diri setiap saat. Ego menganggap keadaan ini sebagai ancaman, padahal sebenarnya inilah awal kebebasan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang mulai hidup tanpa terlalu dikendalikan oleh topeng yang selama ini ia pakai. Dan di balik topeng yang runtuh itu, ada ketenangan yang sangat sunyi. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ketenangan yang tidak perlu dipamerkan. Ketenangan yang membuat seseorang mampu duduk sendirian tanpa merasa dikejar oleh pikirannya sendiri. Inilah sebabnya banyak orang bijak kuno terlihat sederhana namun memancarkan kedamaian yang sulit dijelaskan. Mereka mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi ada sesuatu yang telah mati di dalam diri mereka. Sesuatu yang dulu terus membuat hidup terasa berat.
Namun disinilah bagian yang jarang dibahas oleh banyak orang. Mati sebelum mati bukan perjalanan yang selalu terasa damai. Ada fase tertentu ketika seseorang justru merasa lebih kosong, lebih bingung, bahkan seperti kehilangan arah hidupnya sendiri. Dan ironisnya, fase ini sering muncul tepat setelah ia mulai melepaskan banyak keterikatan batin. Mengapa? Karena selama bertahun-tahun, manusia membangun identitasnya dari hal-hal luar, dari pekerjaan, dari status, dari hubungan, dari pujian orang lain, bahkan dari penderitaannya sendiri. Sebagian orang begitu lama hidup dalam luka, sampai tanpa sadar mereka menjadikan luka itu sebagai identitas. Maka ketika praktik pelepasan mulai bekerja, ego merasa seperti sedang dihapus. Dan ego tidak akan pergi tanpa perlawanan. Itulah sebabnya banyak tradisi spiritual kuno menggambarkan proses kebangkitan sebagai malam gelap jiwa. Sebuah fase ketika seseorang merasa berada di antara dua dunia. Diri lamanya mulai runtuh, tetapi diri barunya belum sepenuhnya lahir. Di tahap ini, banyak orang tergoda untuk kembali pada kebisingan lama. Mereka mulai mencari distraksi tanpa anti, mengisi keheningan dengan hiburan, drama, atau kesibukan berlebihan. Karena sunyi mulai terasa seperti cermin, dan tidak semua orang siap melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Tetapi justru disitulah rahasianya. Ulat tidak bisa menjadi kupu-kupu sambil tetap mempertahankan bentuk lamanya. Ada bagian dari diri yang memang harus mati agar kesadaran baru bisa lahir. Dan semakin seseorang menerima proses itu tanpa panik, semakin cepat batinnya menemukan keseimbangan baru. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa hidup tidak sesulit yang dulu ia bayangkan. Banyak penderitaan ternyata berasal dari cerita yang terus diputar di dalam kepala. Cerita tentang masa lalu, tentang ketakutan masa depan, tentang siapa dirinya seharusnya. Padahal hidup nyata hanya terjadi di saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Saat seseorang benar-benar hadir di momen sekarang, beban hidup seringkali terasa jauh lebih ringan daripada yang dibayangkan pikirannya. Coba perhatikan, saat Anda benar-benar menikmati hembusan angin sore, mendengar suara hujan, atau duduk tenang tanpa memikirkan apapun, ada sekejap ruang hening yang muncul di dalam diri. Dan di ruang itulah jiwa sebenarnya beristirahat. Masalahnya, manusia modern terlalu jarang berada di sana. Mereka hidup di dalam pikirannya sendiri lebih lama daripada hidup di kenyataan. Karena itu, mati sebelum mati, pada akhirnya bukan tentang melawan dunia. Ini tentang berhenti tenggelam dalam ilusi mental yang terus menguras energi hidup. Dan semakin praktik ini dijalani, seseorang mulai mengalami perubahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia menjadi lebih tenang menghadapi kehilangan, lebih lembut terhadap dirinya sendiri, tidak mudah terseret provokasi, tidak lagi merasa harus memenangkan semuanya. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang akhirnya berhenti berperang. Dan mungkin inilah makna terdalam dari kebebasan spiritual yang dicari manusia sejak ribuan tahun lalu. Bukan kemampuan mengendalikan dunia, melainkan kemampuan untuk duduk tenang di tengah kekacauan tanpa menghilangkan kedamaian batinnya sendiri. Pada akhirnya, mati sebelum mati bukanlah tentang kehilangan kehidupan, melainkan tentang kehilangan beban-beban palsu yang selama ini membuat hidup terasa begitu berat. Sepanjang video ini, kita telah melihat bagaimana manusia seringkali terjebak di dalam pikirannya sendiri. Kita membahas bagaimana ego menciptakan ketakutan, bagaimana keterikatan diam-diam menguras energi hidup, dan bagaimana keheningan justru bisa menjadi pintu menuju kedamaian yang lebih dalam. Dan mungkin sekarang Anda mulai memahami sesuatu, bahwa ketenangan sejati tidak datang ketika dunia akhirnya berhenti kacau. Ketenangan muncul ketika batin berhenti terus-menerus melawan apa yang tidak bisa dikendalikan. Setiap kali Anda belajar melepaskan sedikit genggaman, sedikit identitas palsu, sedikit kebutuhan untuk selalu benar, saat itulah jiwa mulai terasa lebih ringan. Perjalanan ini memang tidak instan. Ada fase sunyi, ada fase bingung, ada saat ketika diri lama terasa runtuh perlahan. Tetapi justru disitulah ruang baru mulai terbuka.
Ruang di mana seseorang tidak lagi hidup hanya untuk bertahan, tetapi mulai benar-benar hidup dengan sadar. Dan jika video ini menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dari jiwa Anda yang selama ini diam-diam lelah, dan akhirnya menemukan kata-kata yang mampu menjelaskan apa yang selama ini tidak bisa dijelaskan. Karena itu, sebelum Anda meninggalkan video ini, saya ingin mengajak Anda melakukan satu hal sederhana. Jika Anda ingin terus menjelajahi rahasia batin, kebijaksanaan kuno, dan teknik spiritual mendalam seperti ini, tekan tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal perjalanan berikutnya. Dan jika video ini memberi ketenangan atau membuka sudut pandang baru dalam hidup Anda, berikan like dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang memikul beban hidup sendirian dalam diam. Kadang, satu video sederhana bisa menjadi titik awal perubahan bagi seseorang. Dan mungkin hari ini itu dimulai dari Anda. Sekarang, sebelum video ini berakhir, coba duduk tenang sejenak. Tarik nafas perlahan dan tanyakan pada diri Anda sendiri. Jika semua topeng, ketakutan, dan beban itu dilepaskan, siapa sebenarnya diriku? Mungkin jawaban itu tidak akan datang hari ini, tetapi ketika keheningan mulai berbicara, Anda akan mulai mendengarnya.